Bapak racing Jembrana nih. Nah, Gimana nih racingnya Jembrana nih? memang jiwanya Jembrana kan jiwa balapan, Pas. mekepung, ya. Mekepung. Sehingga kami berharap bahwa di Jembrana ini nantinya sebagai pusat kegiatan-kegiatan otomotif nantinya akan kita sediakan sirkuit. Oh, berarti khusus 201 ya nih. Ya, 201. 402 itu susah kalau Wih, nyari di sini. racing nih. Gimana konsepnya teman jadi lawan, lawan jadi teman? Tetap masih pikir-pikir ya karena PNS. PNS mau dijadikan pegawai kontrak nih 5 tahun sekali. Kayak Cuman EKTP dulu pertama kali di Jembrana ya. ya pertama kali kalau bisa dibilang hampir semua program nasional itu program Jembrana. Jembrana udah tahun berapa? Jembrana 2006 sudah bisa video call. Oh, gratis jadi itu, Pak? Gratis. Saya tahu kenapa itu nggak jalan, Pak. Kenapa? Karena merugikan provider. Kalau bisa dibilang salah satu daerah yang tidak terlalu mengalami efek dari COVID ya Jembrana. Oh ya? Karena petani dan nelayan. Swastiastu, John. Om Swastiastu. Kita akhirnya sukses semua nih Ki, Pak Ipat. Sudah Ya, semua. salah satu idola saya nih, karena dia anak racing juga. Kebetulan menjabat jadi wakil bupati di negara, ya kita ajak ngobrol-ngobrol. Jembrana, ya. Sorry Pak. Berapa kabar Pak? Baik. Sehat? Sehat langsung kan. Sibuk? Ya, biasalah keliling-keliling karena sekarang lagi musim kampanye ya, kampanye. musim kampanye ya. Yang penting kondisi bugar, dijaga. dijaga, perasaan dijaga. Duduk tenang, tapi pikiran perang nih. Nah, tetap. Anggap aja pilkada nih kayak racing lah, kayak balapan lah. Betul. Adrenalin akan meningkat. Oh, helmnya apa? Arai? Apa ini? Tergantung balapannya ini. Oh, Arai ada. Bapak racing Jembrana nih. Coba cerita sedikit Pak. Apa itu? Yang baru tahu nih Ki, ya artinya ternyata masa mudanya Bapak tuh bener-bener anak muda banget loh, racing banget ya. Racing itu kan hobi yang mahal, hobi yang membahayakan. Gimana awalnya? Kalau racing sih enggak, artinya mungkin awalnya ya seneng lihat aja ya. Nah, Lihat, kemudian ikut tren sih sebenarnya. Kalau dulu zaman-zaman kita itu mungkin di Renon itu ya, balap apa namanya? road race, Road race. rally. Trek-trekan itu loh. Ya. Trek-trekan sore-sore. Ya. Depan kantor gubernur. Ya, betul. Pasti mengalami lah. Pasti. Apa masih kecil waktu itu ya? Kalau SMP lah saya. Itu sekitar tahun kalau nggak salah 96 97 ya. 96 saya sudah selesai baru tamat SMA. SMA di mana dulu? SMA 3, Pak. 3. Oh, SMA 3 ini di 3 Denpasar. Iya. Yang naik sepeda ke sekolah itu loh. Harus naik sepeda ya. Wih, SMA favorit. Ya. Yang SMA 2. SMA 2. Resma. Oh iya, dekat berarti. Saya di Panjer tuh padahal. Tinggal di Banjar dulu. Tinggal di Tukar Sari Kuning. Oh, Ya. berarti emang nggak ketemu aja nih. Ya. Gimana nih racingnya Jembrana nih, kira-kira nih? Sebenarnya kalau bisa di racing, artinya kalau diterjemahkan racing itu adalah balapan ya. Memang jiwanya Jembrana kan jiwa balapan. Pas. Mekepung. Mekepung. Ya. Dari Kan? leluhur Mekepung nih. Pokok apa-apa dibikin balapan kan gitu. Sampai dengan apa namanya? Mise ini dipakai balapan kan gitu. Nah, kemudian dan kok pasnya lagi bahwa kegiatan-kegiatan otomotif itu banyak di Jembrana. Benar. Contoh yang legendaris apa? Motocross. JAC ya kok. Kalau JAC itu kan adventure-nya. Adventure-nya. Itu kan motocross dulu, kemudian adventure-nya juga banyak. Semua Bapak senang nih. Kalau saya kan ikut-ikutan aja sebenarnya. Senang juga. Ikut-ikutan tapi support nih. Ya, support juga sih. Kenapa? Karena di Jembrana banyak hal-hal seperti itu, sehingga kami berharap bahwa di Jembrana ini nantinya sebagai pusat kegiatan-kegiatan otomotif nantinya. Oh. Ya. Kayak sirkuit perancak. Ya, sirkuit perancak. Coba kita lihat sirkuit perancak saja ya. Ketika ada balapan, momen balapan di sana, maka pembalap kan banyak datang ke Jembrana.
penginapan laku, orang belanja, UMKM UMKM laku. Jadi kegiatan ekonomi akan akan ada. sangat-sangat tumbuh di sana. Berarti salah satunya yang bisa dijual, yang akan dijual oleh Jembrana itu adalah giat otomotifnya juga ya. Ya, sebagai pusat nanti kita berharap Jembrana itu sebagai pusat otomotif di Bali terutama. Karena beli pelakunya langsung, jadi tahu orang Iya, racing tahu tuh sih, keinginan orang-orang Iya, pembalap betul. tuh gimana. Iya. Apa rencana-rencana ke depan? Kalau kita kan yang belum punya, saya bilang kalau yang sudah punya kan motocross. Kemudian kalau road race pun kita masih pakai sirkuit yang ada di depan Kantor Bupati itu. kantor bupati. Nanti kita Perancak rencananya bangkit lagi apa? perancak itu sebagai sebagai untuk motocross itu. Motocross dan grass track. Dan kemarin kebetulan kita sudah mengadakan di sana sprint rally. Mobil. Ya, balapan mobil di sana. Seri Kejurnas seri pertama. Di Jembrana. 2024 kemarin. Berapa pesertanya? Peserta kemarin kalau nggak salah lebih dari 100. Bapak ikut langsung? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan tapi ngampet gitu. Ntar lu, navigatornya apa? Saya drivernya. Drivernya. Wih, yang hitung sebelah. Ya kan menunjukkan kanan kiri itu. 15 menit lagi kan gimana sih orang rally itu Pak? Kalau rally ada dua sih, rally wisata itu berarti kan pelan-pelan. Jadi ketepatan waktu. Oke. Kalau nggak boleh terlalu cepat juga nah. Boleh. Kalau sprint rally berarti cepet-cepetan. Bapak ikutnya? Yang sprint rally juga kedua-duanya saya ikut. Kedua-duanya ikut. Senang-senang juga. Cuman ini kalau yang sprint rally kan baru ya, dunia baru bagi saya. Paling pertama kali mencoba mobil rally itu mungkin di tahun 2023 kemarin ya, di Juli kemarin. Pertama kali terus bersama teman-teman Jawa Timur dan dilihat bagus. Nggak tahu kenapa bagus, karena mungkin saya seneng simulator ya. Saya punya simulator. Simulator. Ya. Ya, feel-nya sama sih. Iya. Itu ketika dibawa ke track yang beneran hampir sama. Oh gitu. Jadi latihan di rumah nih. Latihan di rumah nih ya. Baru ini kalau latihan beneran di jalan ya habis bannya terus. Lumayan soalnya bannya. Ya, rusak langsung restart. Kalau peleknya pecah apalagi peleknya merah red. Begitulah. Lumayan lah. Ya. Pengembangannya untuk Jembrana tuh ya Bapak sebelumnya kan juga menjabat, sudah sekarang juga bakalan menjabat lagi kan, artinya ikut pemilihan lagi gitu. Yang sudah dilakuin sebelumnya tuh apa aja Pak untuk anak racing dan anak muda nih Pak? Kalau kita berpikir menyediakan lahan untuk teman-teman anak-anak yang suka balapan sih sebenarnya rencana kita. Yang paling penting, paling urgent semestinya nanti akan kita sediakan sirkuit drag race. Wih, saingan nih sama Bangli nih. Ya, saingan dalam arti yang positif ya. Ya. Ya nggak apa-apa Pak, saingan orang harga diri kok. Ya. Jadi kita punya rencana itu dan kita gabungkan dengan sirkuit road race. Ya, rencana kita sih seperti itu. Kalau boleh saran sih, ya kalau mau buat sirkuit drag itu ya harus melibatkan orang-orang kan di Tabanan tuh, di Tabanan di negara tuh banyak nih pembalap-pembalap. Kalau kemarin di Bangli kendalanya itu adalah sirkuitnya terlalu pendek, pedok dan parkiran itu jadi satu. Habis itu mungkin cuacanya dingin, jadi settingan motor itu nggak stabil. Itu kata-kata teman-teman gitu. Karena Jembrana kan panas, cocok sekali. Rencananya di mana Pak? Kalau kemarin yang memungkinkan sih di mana namanya, di ACM kemarin itu ya. ACM apa? Anjungan Cerdas Mandiri di mana? Rambut Siwi. Oh, Rambut Siwi yang gedung sebelah kanan tuh. Kan ada di sisi utara itu. Sisi utara ada jalan yang cukup lurus itu. Kira-kira lebih 500 meter Pak lurusnya. Enggak, jadi kita ambil 201, pengeremannya mungkin sekitar 201 juga. Paling 400-an kita dapat.
Oh, berarti khusus 201 ya nih. Ya 201. 402 itu susah kalau Wih, nyari di sini. racing nih. Racing punya motor drag, Pak. Hah? Enggak punya. Enggak. Kayaknya mau buat nih. Enggak, anak saya punya. Oh, Punya. sama aja. Ya, anak saya bikin sih seneng dia. Iya, iya, iya. Gimana awalnya, Pak? Kok bisa Apa ya? masuk politik, Pak, awalnya? Awalnya sekali. Kita flashback lah Ya, dulu. boleh. Jadi sebelum ke politik saya kan pegawai negeri ya Di mana? di Kediri, Kediri, nah, Tabanan. Jawa Timur. Oh, Kediri, Jawa Jawa Timur ya. Timur. Jadi Jawa nih. kuliahnya di sana dulu, Kuliahnya saya S2-nya di Brawijaya, Malang. Malang. Lu Malang di sampean. Malang Bogor, Jalan Bogor. Oh, Jalan Bogor, Pulau aku Jalan naso jajar, Bian. Jawa Jajar. Kuliahnya di Unmar. Merdeka. 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 Aduh, Brawijaya jaga-jaga kan soal. Wah. Jadi, kalau teknik mesin kan enggak ada. Ya, ITN. Nah. Enggak, teknik mesin, Oh, Bapak dari mesin teknik mesin Brawijaya. Brawijaya. Oh, gitu. Ya kan tahulah di teknik Ya, mesin. tahu lah dari mesin. Oh, ternyata taman Malang juga. Ya. Tapi Sampai tahun berapa? tiang 2003 baru tiang ke Malang. Oh, berarti ngalami mobil remote yang di simpang balapan tuh ya. Ngalami. Oh, Bapak Kita dulu, waktunya nih. pokoknya segala macam balapan saya ikut. Anggaplah gitu. Iya. Senang mobil remote, Iya. dari yang elektrik sampai yang metanol. Metanol. Aduh, Senang metanol. aero modeling juga. Aero modeling. Drone juga seneng. Metanol Noparosi nih, Noparosi. Nah, Ya. mesinnya itu Novarus. Ya. Seneng ngobrol kayak gini. Ya, racing kalem tapi racing. Ya. Pokoknya segala bentuk balapan lah. Seneng dah ya. Nah, kira-kira begitu. Oh, awalnya jadi PNS di Kediri. PNS di Kediri. Nah, ya kemarin ada apa namanya? Ada peluang lah untuk bisa menjadi wakil bupati di Jemberana. Akhirnya jadi kan. Akhirnya Sunggara jadi. Oh, sekarang mau jadi wakil. Sekarang mau jadi wakil lagi. Gimana Pasangannya beda nih pasangan. Gimana konsepnya teman jadi lawan, lawan jadi teman? Di dunia politik itu Oh. tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Semua kepentingan, tapi kepentingan bagus. Ya, kepentingannya bagus. Ya sih, nak megarangai luung ke sana. Benar. Ya. Wah, Kediri berarti dulu. Kediri. Balik jadi wakil Mulai tahun 2002 saya di sana. di Kediri. 2002, pengangkatan 2002 sampai dengan 2020. 18 tahun saya. Di Kediri. Pasti sekali pecel Kedirinya nih. Pecel ya. Tapi pecel Kediri, tapi saya belum sampai sekarang belum pernah nyoba pecel apa namanya? Yang kacangnya besar-besar. Bukan yang pakai tempe itu. Mendol. Menjes. Katanya enak, tapi belum berani. Ya sih kalau jiwa-jiwa merantau tuh pasti biasa nasi pecel, Pak. Karena paling gampang. Pecel tumpang maksud saya. Hah? Pecel tumpang. Oh, pecel tumpang. Bukan tumpang yang dibalang. Ya. Pecel tumpang itu dia bahannya tempe bosok itu. Tempe bosok. Nah, tempe yang udah jamuran. Ya, jamuran itu. Kukus Katanya enak, nggak ngerti, saya belum pernah nyoba. Ya, Pak, minum dulu, Pak. Ya, siap. Kita ada di Potret Cafe nih, Pak. Ini dibawain kentang. Mantap, kentang. Sambil santai ngobrolnya. Terus sekarang bakalan jadi wakil. Ya. Bersama yang dulu dilawan, sekarang jadi teman. Gimana modelnya? Nelpon pertama tuh, Pak, modelnya. Kalau sebenarnya kalau cerita Pak Kembang ya. Ya. Pak Kembang sebenarnya dari Pak Kembang ini kan sebenarnya rencana pasangan dulu nih rencananya. Oh gitu. Jadi sebelum Pak Tambo ini, dulu tuh pernah mau jadi pasangan dulu. Mau jadi pasangan kembali sebelum lagi. COVID. Sebelum COVID. Pernah beberapa kali kita ketemu rencana untuk sebagai calon wakil bupati. Nah, tetap masih pikir-pikir ya karena PNS. PNS mau dijadikan pegawai kontrak nih 5 tahun sekali. Kontraknya 5 tahun sekali. Pegawai non-selah. Pegawai negeri sipil menjadi pegawai kontrak. Ya. Kontrak 5 tahun sekali. Ya, 10 ya tahun. kalau terpilih. Iya. Kan gitu. Ya. Jadi bicara, kemudian apa namanya? Ternyata belum jodoh istilahnya ya. Ternyata Pak Tambo yang minta akhirnya. Oh gitu. Jadilah
jadi Gila. calon, kemudian jadi apa namanya, jadi Wih, wakil bupati. kalau jadi nih mulus semua beli kan, Iya, pertama 5 tahun saya jadi wakil, ya, sekarang 5 tahun jadi wakil, sesudah itu bupati di dua nanti periode. kita lihat nanti. Baik. Harus kita lihat. Berarti racing banget nih di Kota Jembrana jadinya nih kalau udah kayak gini nih. Welcome sama sponsor-sponsor Pak ya, untuk buat kegiatan Pak Ya, ya. ayo bikin kegiatan sebanyak-banyaknya di Jembrana. Oh, teman-teman nih si gas nih. Kan? Semua nih Jembrana Pak. Ya. Oh. Ini dulu apa namanya Pak? Mendapatkan hal yang baik nih dari aturan-aturan yang sudah bapak buat dulu nih. Apa itu? Pak Winaso. Oh, SMP4, boy. Iya. Pantas multimedia nih. Iya. Ya cerita sedikit Pak. Bapaknya Pak Winaso itu pastilah menginspirasi Bapak kan. Oh iya pasti. Apa aja yang Bapak sudah dapat sari-sari. Ya, biasanya kan anak sama Bapak nih agak nggak cocok biasanya. Apalagi sama-sama cowok. Pasti ada aja. Pasti ada. Ya. Cuman di luar itu kan pasti ada juga yang bagian yang cocoknya kan gitu. Coba cerita sedikit Pak, apa menginspirasi dari Bapak? Kalau Bapak itu kan memang ide-idenya sangat-sangat Nah, luar biasa. Dalam arti kadang-kadang orang nggak mikir, Bapak udah mikir tuh. ya, Out of the box nih. ya kayak EKTP dulu pertama kali di Jembrana ya. Ya, pertama kali. Kalau bisa dibilang hampir semua program nasional itu program Jembrana. Contoh EKTP. Udah pernah dengar pemilihan dengan cara mencolek? Ya. Dengan cara digital. Ya, Mungkin yang SMP 4 udah buat program itu dulu ya. ya. Jadi kemudian apa namanya istilahnya pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis, JKJ itu yang sangat-sangat dikenal. Kemudian ada namanya Jinet. Jinet itu Jembrana Network. Oh, tahun berapa bisa video call mungkin? tahun berapa bisa video call? 2000 udah ya? Yang baru-baru Pak pakai HP kamera Pak. Kan begitu. Ya, Jembrana udah tahun berapa? Jembrana 2006 sudah bisa video call. 2006 itu kita namanya bisa istilahnya kantaya namanya, kantor maya. Jadi kepala desa tidak perlu menghadap lagi ke bupati, tinggal video call aja. 2006. Wih, kayak di film Iron Man tuh Pak. Nah, Wih. kenapa bisa? Karena jaringan yang dibikin sendiri oleh pemerintah Kabupaten Jembrana. Kalau sekarang misalkan kan internet namanya. Kalau dulu intranet. Internet itu ketika WA, kita WA enggak bisa langsung kan ke sana. Iya. Misal saya ke beli toilet itu apa? Ya. Nggak bisa langsung, harus ke web dulu apa? Ke cloud dulu Server baru istilahnya. server. Kalau ini enggak langsung direct ya. Makanya tidak Gratis jadi itu Pak. gratis. Sedikit menggunakan bandwidth karena apa? Karena barang-barang yang apa? Data-data yang penting aja diambil dari luar. Saya tahu kenapa itu nggak jalan Pak. Kenapa? Karena merugikan provider. Karena yang menguntungkan rakyat tuh dianggap ancaman oleh negara Pak. Jadi betul. Jadi dulu itu setiap kantor kepala desa, kantor lurah itu punya antena sendiri. Terhubung dengan jaringan Jinet. Ini artinya bakalan ada dalam programnya Bapak. Mungkin kita sesuaikan ya dengan kebutuhan sekarang. Kalau memang itu dirasa, itu kan infrastruktur yang dibangun harus kita bangun lagi. Kayaknya enggak perlu lah, kita pakai yang ada saja. Dulu tuh yang dengar ada bakalan bangun bandara juga. Bandara kalau rencana kan dulu di Kutatan, ada kajiannya sudah. Sekarang bakalan gimana? Sekarang kan tergantung Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur. Tergantung KCK. Ya, dan akhirnya kan kalau itu kan kajian tahun berapa itu? 2000 berapa itu lupa saya. Ya udah lama. Kan harus dikaji lagi. Kan situasi keadaan. Rebutan berarti ini Jembrana sama Beleleng buat bandara. Kalau sekarang mungkin enggak ke sana arah kita ya. Jadi enggak perlu untuk membangun kalau saya. Konsennya Bapak di mana untuk Jembrana? Kalau Jembrana kan kita sebenarnya kita concernnya di pertanian dan perikanan kalau sekarang. Iya. Di mana namanya daerah pinggir pantai yang banyak dagang? Pengambangan. Yang menyelamatkan kita dari COVID kemarin kan ya petani dan nelayan. Coba cerita sedikit Pak. Kita kalau bisa dibilang salah satu daerah yang tidak terlalu mengalami efek dari COVID ya Jembrana. Oh ya? Karena petani dan nelayan.
mereka tetap bisa kerja, tetap bisa mencari nafkah. Beda dengan kabupaten kota lain. Oh, kalau kabupaten kota lain masih Hanya himbauannya semua. ya, karena menggantungkan pada satu kaki nih. Ya, Kalau ya, kita kan ya. banyak nih, Eh, kita banyak pertanian, perikanan. perikanan, kemudian ada pariwisatanya sedikit gitu. Kira-kira mau ngembangin di pariwisata juga? Pariwisata kita tidak pernah mau memaksakan ya sebagai daerah pariwisata. Nanti itu otomatis sih kalau kita. Karena pariwisata ini tidak sekedar objek wisata, kita harus bisa menyediakan Fasilitas. Iya, iya, iya. ekosistem. Restoran, Iya, hotel. restoran. Pagi mau nonton apa? Siang mau ngapain? Malam mau ngapain? Hmm. Kan itu harus jelas tuh. Iya, orangnya yang handle juga. Iya. Paling tidak perjalanan jauh mereka butuh berapa lama? Iya. Masa 3 jam nonton 30 menit suruh balik kan nggak mungkin dia Iya, mau. iya, iya. Nonton Mekepung misalkan, Iya, iya. 1 jam misalkan, Iya. 3 jam loh mereka jalan ke sini. Oh, biar ada yang lain Ada juga. lain, misalnya Mekepung, habis itu Jegok, Hmm. kemudian malamnya ngapain, makan malamnya di mana. Barangkali ada hiburan malamnya di mana kan kita belum siap. Iya, iya, iya. Nah itu ekosistem sih sebenarnya. Rencana buat diskotik. Oh, enggak juga, artinya dia otomatis nanti muncul sendiri nanti. Soalnya bapak anak racing pasti lagunya JJ semua Wah. jeduk aja semua. Lagunya dangdut nih. Apa kira-kira yang bapak tawarin nih, Bang Ipat nih untuk Jembrana Masyarakat ya? masyarakat lah. Kalau yang selalu kita sampaikan masyarakat kan banyak yang kita dengar juga aspirasi dari masyarakat. Mereka masih teringat dengan program-program Pak Winase sih sebenarnya. Oh. Ya, program Pak Winase itu apa? Ya kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli. Itu program utamanya Pak Winase. Ya. Yang dijalanin sama bapak sekarang sebagai wakil dan bupati. Kita berusaha, cuman kayaknya belum berhasil. Oh. Ya, tapi makanya ini kan kita perlu Pak Winase dalam arti kan dia pernah melakukan itu. Benar. Pernah melakukan itu. Dan saya yakin bisa membimbing kita juga untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi salah satunya aja apa kira-kira programnya itu? Yang bapak bakalan lanjutin atau sempurnain? Kalau di bidang kesehatan misalkan ya, kalau di kesehatan itu sekarang kan udah ada JKN. Ya. Yang merupakan yang cikal bakalnya adalah JKJ. Dari JKJ kemudian di JKBM menjadi JKN. Oh, zaman JKJ itu berarti belum ada BPJS itu belum ada, Pak? Belum ada BPJS 2015, 2006 lupa mungkin coba Jokowi ya baru naiknya Jokowi ya. 14 berarti ya. Ya, sedangkan silakan anunya apa? JKJ. Tahunnya mungkin dikoreksi kalau salah. Ya, ya. Tapi kalau JKJ itu kalau salah juga koreksi sekitar 2003 atau 2004. Wih, udah lama sekali. Nah, makanya itulah yang diingat sampai dengan sekarang Oleh masyarakat. Boleh ditanya. Dan ketika Bapak menjadi wakil sebelumnya, Bapak ngerasa belum maksimal nih gitu? Ya belum maksimal karena satu karena dijegal. Enggak dijegal. Enggak lah, ya. Jadi begini. Jadi kita kan satu paket harusnya ya. Ya. Paket tuh harusnya bisa seiring sejalan. Ya. Mendengarkan pendapat dari wakil bupati. Ya. Kalau ibaratkan sopir dan kernet. Ya. Kadang-kadang apa yang dilihat kernet itu tidak dilihat oleh sopir nih. Ya. Artinya apa? Permasalahan dan lain sebagainya. Nah, ketika kernet ini melihat satu yang bisa jadi masukan, bisa jadi ancaman, ini disampaikan ke sopir, tidak didengar, akhirnya tidak jalan programnya. Ya, Tidak jalan program. Tidak jalan programnya. Itu aja sih. Berarti lumayan banyak dong programnya tidak jalan. Visi misi ya. Visi misi 13 itu hampir sebagian besar tidak jalan. Makanya Bapak sekarang ini istilahnya melawan lah ini istilahnya. Melawan apa gimana jadinya bahasa ya? Bukan melawan sih. Mencari memukul dengan orang lain. Intinya gini, kadang-kadang orang yang diajak bekerja sama kan nggak ngerti ya. Ini kan kerjasama namanya. Iya. Ya kita cari yang lain lah gitu loh. Iya. Gampang sekali sebenarnya. Boy, saya ngerti. Tidak nyaman kan gitu. Iya, tidak nyaman. Tidak nyaman, tidak
tidak harmonis lah kalau bisa dibilang. Visi misi nggak Nggak, sama. otomatis tidak bisa jalan. Tapi kan satu sisi memang apa namanya, Pak Minase dan Pak Ipat yang lebih ke akar rumput ya, artinya lebih ke masyarakatnya. Kalau Pak Winase yaitu artinya legasinya masih diingat lah. Oh, oke. Legasi apapun itu Dan masih, kuat sampai sekarang ya. Stungkara sih masih diingat itu ya, terutama yang mungkin yang mengalami paling tidak mengalami Ya. program dari bayar menjadi tidak bayar itu loh yang sangat-sangat diingat. Ya, dari bayar menjadi tidak bayar. Ya mudah-mudahan Pak, yang ada izin Pak podcast sama Bapak nanti. Ya. Pak Winase Oh boleh. Lebih anu dia nanti. Lebih banyak. Lebih banyak ilmunya nanti. Menginspirasi sekali. Mudah-mudahan dapat ketemu. Kan Jembrana nih istilahnya pintu gerbangnya Bali loh, karena punya pelabuhan dan lain sebagainya. Sekarang satu sisi kan Pak tahu lah masalah-masalahnya di ibu kota, terutama di ibu kota Denpasar itu terutama pendatang yang ngawur-ngawur lah. Sedangkan satu sisi Bapak di sini ya jaga pintu gerbang lah. Gimana Pak? Gimana ngejaganya Jembrana nih? Kalau secara umum ya Bali itu kan dikenal oleh dunia luar lah, kita bilang dunia luar, baik itu di luar Bali ataupun di luar Indonesia itu kan karena adat dan budaya. Ya sudah, pantai yang bagus itu di luar negeri masih banyak. Betul. Lebih banyak itu. Betul. Kalau adat dan budaya ini iya. beda. Taksu Bali juga ya. Jadi sudah sewajarnya kalau kita juga ikut menjaga. Kalau untuk menjaga kita sih sudah kita lakukan sih. Kembali lagi zaman Pak Winase lagi. Kenapa? Karena pertama kali zaman Pak Winase setelah bom Bali 2 itu dilakukan, menjaga, memeriksa identitas setiap orang yang masuk ke Bali lewat Gilimanuk sejak tahun 2002 itu. Karena di Jembrana ini kan luas sekali. Ya. Ada Muslimnya, ada kampung Kristennya, ada Hindu itu sendiri. Gimana nih gabunginnya nih? Kalau melihat satu sisi kita nggak ngusir, satu sisi kita juga harus menjaga budaya kita, satu sisi Bapak juga butuh suara mereka. Oh, enggak. Jadi gini. Jadi itu kan ngomongin pendatang dulu ya. Pendatang dengan tujuan yang penting jelas tujuannya, yang penting dia mau tinggal di mana dan lain sebagainya itu jelas. Saya pikir tidak ada alasan untuk menolak kan gitu karena kita NKRI. Kemudian untuk Jembrana khusus ya jumlah non Hindu istilahnya, ada Muslim, ada Kristen itu di atas 30%. Oh, Bapak sudah survei. Ya, di atas 30% menurut data, mungkin kalau salah koreksi ya. Karena salah koreksi. Kalau salah nanti ajudannya yang salah, ya, Pak. Saya juga data terakhir juga nggak apa. Ya. Jadi istilahnya kerukunan di Jembrana itu sangat-sangat baik sih. Ya. Sangat baik. Aman sih ya kalau untuk itu ya. Ya. Apalagi yang mau Bapak kembangin di Jembrana untuk meningkatkan PAD lah mungkin apa? Kalau PAD kan mungkin dimulai dengan intensifikasi, ekstensifikasi, efisiensi begitu nggih. Efisiensi banyak kebocoran-kebocoran yang akan kita efektifkan dalam arti yang bocor itu kita kurangi. Oh, jadi sebelumnya Bapak jadi wakil tuh adalah ngerasa ini kayaknya kurang nih. Ya. Ini tinggal dilanjutin. Ini kurang sempurna diperbaiki. Ya, pasti. Ini bocor kita tutup. Tegas lah betul. Ya. Wih, keren Bapak nih. Ya, harus begitu ya. Karena kan kita tahu sumber-sumber APBD itu sebenarnya banyak. Sumber PAD itu banyak. Cuman kan kita harus pintar-pintar sih. Karena kita kecil nih PAD-nya. Oh, Jembrana kecil nih, Pak? Kecil. PAD-nya hanya terakhir 150-an miliar per tahun. Bandingkan dengan Badung. Wih, jauh. Triliunan itu. Iya. Tapi kan ngerasain juga Pak Ibah emang. Ya. Senyum ya. Kalau pengembangan daerah itu udah artinya untuk nambah PAD dan lain sebagainya itu kan ya karena PAD kecil berarti butuh investor dong, Pak. Ya, pasti. Welcome sama investor. Welcome. Welcome. Jadi selama ini Bapak menjabat jadi wakil itu investor apa aja, Pak? Mengembangin apa aja di Jembrana? Sebenarnya banyak yang masuk. Nah, artinya mau masuk, cuman ada beberapa saja yang mungkin berhasil bisa masuk. Seperti misalkan Mitra Prodin,
kemudian investasi di mana KBS itu kan sebenarnya provinsi itu ya. KBS, kemudian ada investasi-investasi lain yang sebenarnya ada yang kecil, ada yang besar, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan ya, karena banyak juga. Misalkan di Pengambangan juga ada. Dulu tuh kan kalau bis-bis atau truk-truk yang ke Lombok, NTT kan lewat negara, Pak. Yeah. Sedangkan sekarang udah langsung Surabaya, langsung ini. Ngaruh tuh, Pak? Pengaruh, kalau awal-awal sih pengaruh ya. Belakang-belakang tetap sama aja, jadi macet. Agak-agak macet sih. Kalau dulu awal-awal tuh mereka artinya terasa lenggang jalannya. Tapi untuk Jembrana sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Untuk pendapatan ya tidak ada pengaruhnya. Oh, itu apa namanya, pelabuhan nggak Pelabuhan ada. itu kan pusat punya. Tapi Jembrana nggak dapat sama sekali. Jembrana nggak dapat, kan kita hanya di manuver, kemudian di terminal itu dapatnya. Oh, saya sih berpikir saya sih berharap biar dapat, Pak, karena sama dengan Bandara Ngurah Rai kan. saya nyindirnya kecil, Bapak nyindirnya gede. Iya, ini kan kita sama aja kan, ada pusat. Tapi kan ada dana dari APBN untuk si Jembrana, untuk APBD-nya. Untuk APBD-nya. Oh, ke sana jadi. Iya, ke sana. Apa kira-kira yang mau Bapak sampaikan lagi, Pak? Apa program-program apa? Silahkan, Pak. Program-program. Udah habis pertanyaan saya. Masa habis pertanyaan? Oh, kurang lama ya. Ya, ayo tanya lagi. Nah, jadi apa ya? Kalau Jembrana itu sih yang akan kita perkuat ya, pertanian dan perikanan. Pertanian dan perikanannya. Kan laut nih Pak ya. Oke, jadi kemarin ada rencana investasi, investasi? Pelabuhan perikanan itu akan dipindah ke Pengambangan. Oh. Yang dari benua dipindah ke situ. Ya, benua pindah ke sini. Ya, untuk khusus ikannya. Ikan kalau aja. Untuk pariwisatanya tetap di benua. Tetap di sana. Ya Pak, balik lagi ke racing, Pak. Nggak pengen buat acara, Pak, racing. Jadi gini, Pak tahu balap modalnya untuk racing itu mahal, Pak. Benar. Tapi kalau buat event itu ada hal kecil, Pak. Benar. Gimana tuh, Pak? Mungkin ada kayak Jembrana mau buat komite balap, mungkin karena selama ini IO balap itu kan ya dari luar, Pak, bukan dari Bali itu sendiri. Kalau racing itu dari dulu memang sangat artinya tidak mungkin mencari uang dari racing kan gitu. Benar. Balap itu. Iya. Memang butuh namanya sponsorship ya. Iya. Nah, sponsorship juga sekarang itu misalkan ada yang tidak boleh masuk, ada yang boleh masuk kan itu. Ya kayak rokok gitu kan ya. boleh masuk. Ya. Itu gimana rencananya? Tantangan kita. Kalau di Jembrana sih sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan otomotif ada beberapa yang sudah disupport oleh pemerintah daerah. Contohnya misalnya JAC. Ya. Untuk roda 2, kemudian kegiatan off-road roda 4 juga sudah disupport. Sudah ada. Oke. Juga kegiatan-kegiatan event-event. Itu kalau event-event off-road dan lain-lain itu pakai jalur atau lahan siapa, Pak, gitu? Lahan biasanya kan ada yang dilewatin lahan warga, ada yang dilewatin tanah negara gitu. Nanti untuk tanah warga nanti ada kompensasi biasanya. Kompensasi kalau misalnya rusak, jadi rusak gitu, kebunnya dan lain-lain ya. Bapak ini memang racing sekali jiwanya memang. Mungkin di sosmed kayaknya lebih senang racing daripada pamer wakil bupatinya. Karena senang jiwanya di sana. Mungkin saya kan senang rally ya. Ya. Rally wisata dan rally sprint. Ini kan baru, tapi rally wisata itu saya sejak tahun 99 mungkin ya. 99 sampai tahun 2022 berhenti. Nah, kemarin kita sudah membuat suatu program di Jembrana. Dalam arti gini, tadi disampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan otomotif pasti mahal. Iya. Sponsor harus kuat. Iya. Hadiah kecil. Yes. Nah, ini yang akan kita kurangi. Kita kurangi dalam arti menyelesaikan masalah-masalah tadi, khusus untuk wisata rally. Tahu wisata rally? Iya. Pernah ikut? Ikut nggak pernah, tapi tahu. Jadi wisata rally itu kalau di motor mobil sama, dari titik A ke titik B melewati jalan-jalan
dengan kecepatan tertentu, dihitung waktu masuknya. Tepat waktu Harus lapor. waktu lapor. Terlambat atau lebih cepat kena hukuman. Nah, kalau dulu masih manual, ada yang jaga, kemudian ada yang nyetempel, pakai waktu. Sekarang absensi gitu modelnya. Sekarang digital. pakai Android. Nah, ini sangat menghemat. Iya, benar-benar. Penyelenggaraan bisa hemat, bisa sampai setengahnya. Penyelenggaraan. Ketika penyelenggaraan setengahnya, maka apa? Hadiah bisa naik. Bisa naik. Sponsor bisa agak kurang pengeluarannya. Ketika sponsor sama, hadiah. Sip. Berarti di rally bakalan gitu, di balap lain juga bakalan dikembangin juga. Ya, nanti coba kita celah-celah yang mana kita bisa mengurangi biaya. Selama ini berarti nyerap aspirasi Pak juga dari anak-anak racing Pak. Ya. Anak-anak kecil-kecil juga racing. Betul. Apa aja kata mereka Pak? Apa mereka butuhkan Pak? Ya, contoh misalnya itu drag itu. Iya. Drag nanti sediakan tolong timer. Karena mereka nyewa dan nyobanya di mana tahu? Di bypass. Di Cekik sana. Iya, jauh. Di mana ke arah Singaraja. Dan ada beberapa yang sudah kejadian ditangkap sama polisi. Iya. Biasanya kalau ditangkap dibebasin Pak. Itu nggak tahu negosiasinya seperti apa. Coba kira Bapak yang itu kewenangannya lain itu. Beda kewenangannya. Tapi dalam hati bebasin dong. Oke, saya ingin Jemberana ini nanti sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan otomotif ya. Apapun itu. Mobil, motor. Ya. Remote control. Sebenarnya banyak sih komunitas-komunitas ya. Jadi untuk motor, drag, road race sudah pasti ya, drag, road race sama motocross. Ya. Untuk mobil sama mobil drag, mobil rally sama mobil off-road. Kita berharap ketika kegiatan-kegiatan otomotif dilakukan di Jemberana, ekonomi akan berkembang. Hotel-hotel penuh. Kemarin di mana? Pas Kejurnas Sprint Rally itu habis hotel di Jemberana. Ya, Bapak buat itu ya. Ya, kita sama teman. Terakhir di mana Bapak juara itu Pak yang rally? Kalau juara di Malang kemarin. Malang. Nomor 2. Nomor 2 Pak. Nomor 2. Kata-kata hari ini Pak. Balapan nomor 1. Pilkada nomor 2. Pilkada nomor 2. Balapan nomor 1. Pilkada nomor 2. Racing sekali. Kalau infrastruktur gimana Pak? Karena ini kan lumayan nih menjadi penghubung antara. Ya, kalau infrastruktur, kalau yang jalan provinsi jalan negara ini kan yang menjadi tanggung jawab mereka ya, bukan kita. Tapi untuk jalan kabupaten kita yang punya udah oke semua jalan selama ini. Kalau masih banyak PR, jadi artinya banyak jalan-jalan kabupaten yang masih perlu diperbaiki. Kemudian ada juga jalan-jalan yang artinya belum ada jalan, nanti pembangunan jalannya akan kita tambah. Ditembus-tembusin. Ya, tembus-tembus. Kalau sekarang misalkan dari utara tuh dia misalkan mau ke arah timur, harus ada beberapa daerah yang harus ke selatan dulu. Baru bisa ke timur. Itu salah satunya. Kalau kesehatan tadi udah jelas rencananya, berharap program Pak Winase bangkit lagi, kesehatan itu gratis. Ya, kalau kesehatan sudah gratis, cuman nanti ada program tambahan, misalkan contoh ada namanya rumah singgah. Rumah singgah. Ya, rumah singgah itu pernah punya orang sakit di rumah sakit? Pernah. Tidurnya di mana? Di sebelahnya. Nah, sebelahnya atau di bawah, di lorong dari sebelah. Ini kan satu permasalahan dalam arti lo nungguin orang sakit itu capek lo Pak. Nungguin orang sakit, jangan sampai jadi pasien ikut. Ya. Rencananya Bapak ada program. Harapannya, jadi ketika orang Jemberana yang punya orang sakit di Denpasar, dia bisa singgah istirahat. Ada rumah singgah namanya. Yang ke Denpasar. Ya di Denpasar. Kalau di sini kan dekat, dia pulang balik. Mereka bergantian. Ketika mungkin Denpasar ada nambah rumah sakit di sini atau lebih canggih apa gimana? Gimana? Biar nggak ke Denpasar mereka Pak. Tapi selama ini kan harus ke Denpasar ya, karena memang peralatan kita juga terbatas. Tipe rumah sakit kita juga tidak
artinya peralatannya yang lebih terbatas. Ada bakalan membangun rumah sakit mungkin atau Kalau rumah ngembangin sakit sih sudah dilakukan pembangunan, cuman kita fasilitasnya jadi akan ditambah. bakalan ditambah. Ya. Oh, kalau apa tadi peningkatan daya beli Bapak bilang tadi. Ya, peningkatan daya Apa yang dijual Pak Jembrana? Belinya apa? bukan daya beli itu apa? Karena kita harus punya pekerjaan intinya. Oh, ya, paham Tiang. Ya. Daya beli artinya kita harus bekerja. Ya. Bekerja itu apa? Dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dengan menarik investasi yang ada. Kemudian misalkan ada anak-anak muda yang ingin berangkat ke luar, kan sekarang lagi rame ya. Pesiar maksudnya. Pesiar ataupun keluar, kadang-kadang terkendala biaya. Nanti kita bantu dengan dana talangan bergulir. Biayanya itu ditanggung oleh pemerintah, kemudian tapi tetap punya kewajiban untuk mengembalikan. Bergulir jamnya sama pemerintah ya, nih. Nggak berbunga. Kalau Ya. bank kan pasti berbunga. Nanti mekanismenya nanti kita atur. Banyak sekali program. Ya, sebenarnya banyak sekali sih. Ya, semangat. Mudah-mudahan Pak Ipat menang. Ya, semoga. Ya. Tadi kan Bapak bilang pengembangan tuh racing aja. Untuk anak muda yang lain mungkin apa? Ya, misalkan olahraga, sarana olahraga. Kita punya GOR. Nanti akan kita perbaiki lah, karena sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Oke. Ya, nanti untuk konser juga Pak, biar konser ada... bisa di sana juga. Nanti nggak tahu ini yang Twin Tower yang baru apa Gedung Soekarno nih konsepnya belum kelihatan nih, apa bisa digunakan untuk konser karena selama ini kan konsernya di sana. Ya, jarang ada konser juga di Jember. Buktinya yang jarang diundang Pak dulu. Oh gitu. Sebenarnya kita berpikir bahwa nanti misalkan setiap malam minggu kita sediakan ruang untuk anak-anak Jemberane yang ingin tampil di sana. Bagus kita sekali. Sediakan sound system. Ya. Mereka main dulu sendiri main sendiri, yang nanti yang pingin dengar silahkan. Yang pingin menyaksikan bukan hanya musik, barangkali ada dance misalkan. Ada kegiatan-kegiatan otomotif misalkan juga tari, seni budaya, gegok misalkan begitu. Kita akan berikan ruang mereka untuk bisa tampil setiap malam minggu. Angkat ajan. Tongos liu. Jemberana kan luas, tempat masih banyak Pak. Dan pasar kan hampir bilang tempat konser itu susah Pak. Gitu. Tempatnya konsernya ada, parkirnya nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Dan pasar, tapi Jemberana luas sekali memang. Kita pengennya mereka tidak hanya berlatih. Kadang-kadang berlatih terus bosan. Pengen tampil juga. Benar. Wih, benar sekali ini. Wih, kalau setiap malam minggu udah ada band-band. Wih, rame. Ya. Wih, mantap. Oke, Pak. Ya. Sukses semua nih waktunya. Salam sama Bapak, mudah-mudahan boleh podcast sama Bapak. Siap sama Bapak ya. Siap. Ya, sukses semua. Racing nomor 1. Pilkada nomor 2. Gubernur nomor 2.